Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Faris Darel. Saya Bagas Mahendra Jati. Saya Syafiqah Aliyah Rahab. Dan saya Karin Antonius. Dan pagi ini kita ada di Pasar Gede Bage. Jadi hari ini kita bakal mau ngelakuin wawancara ke pedagang-pedagang daging ayam yang ada di Pasar Induk Gede Bage. Ini adalah Pasar Induk Gede Bage. Seperti yang kalian lihat di video, pasar ini terlihat seperti pasar tradisional pada umumnya. Para pedagang di sini menjual berbagai macam barang dagangan, seperti sayur mayur, daging sapi, daging ayam, telur, beras, buah, dan lainnya. Hal menarik mengenai pasar ini adalah Gede Bage cukup terkenal dengan thrifting, sehingga di perjalanan menuju dan di area sekitar Pasar Induk Gede Bage ini terdapat banyak sekali kios atau toko thrifting. Kami telah mewawancarai dua pedagang daging ayam di Pasar Gede Bage ini, yaitu Pak Ilham dan Pak Iki. Dari hasil wawancara tersebut, kami mendapatkan berbagai informasi seputar dagangan mereka, seperti distributor, jenis pelanggan, range harga, dan lainnya. Pak Ilham sudah berjualan daging dan telur dari ayam dan bebek di Pasar Gede Bage sejak tahun 2018. Ia merupakan pemilik kios tersebut dan dibantu oleh satu pegawai. Pak Ilham juga memiliki saudara yang berjualan daging ayam di kios yang berbeda. Pak Ilham mengambil daging ayam dari distributor yang terletak di Ciamis. Ia mengambil ayam hidup yang nantinya akan dipotong sendiri. Untuk harga seekor ayam jantan biasanya ditentukan dari peternaknya. Saat kami mewawancarai, harga seekor ayam tersebut sedang berada di kisaran harga Rp38.000. Pak Ilham sendiri lebih fokus untuk menjual ayam pejantan dan ayam kampung. Penjualan daging ayam dan bebek milik Pak Ilham memiliki target pasarnya sendiri. Contohnya seperti penjual pecel lele lebih condong membeli bebek. Jenis pembeli daging bervariatif. Contohnya seperti ibu rumah tangga, tukang sayur komplek, dan pemilik restoran. Penjualan per hari tidak menentu. Hal ini bergantung pada kondisi dan jumlah konsumen yang membeli. Bapak Iki adalah salah satu pegawai dari pemilik kios daging ayam Haji Ikin. Pak Iki sudah bekerja selama 1,5 tahun bersama Haji Ikin. Pak Iki tidak bekerja sendiri, ia bekerja bersama seorang temannya. Pak Iki mengambil daging ayam dari distributor. Setiap pengirimannya dapat mengantar sekitar 200 ekor ayam. Berbeda dengan Pak Ilham, Pak Iki menjual ayam berdasarkan bagian ayamnya. Harga untuk setiap bagian ayamnya sama dengan harga penjual lain atau sama dengan harga pasaran. Pembeli lebih banyak berasal dari kalangan pemilik rumah makan, sedangkan pembelian untuk konsumsi pribadi jauh lebih sedikit. Pak Iki juga memiliki beberapa pelanggan langganan di kiosnya. Selain berjualan daging ayam, Pak Iki juga berjualan daun pisang. Ini adalah diagram pattern client relationship yang kami konstruksi berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber. Dalam kasus ini, Pak Ilham dan Pak Haji Ikin memiliki kedudukan setara sebagai patron, namun mereka memiliki relasi sebagai pesaing juga dalam berjualan ayam. Lalu Pak Ilham dan Pak Haji Ikin berperan sebagai patron dengan pegawainya sebagai klien, karena pegawainya lah yang akan mengikuti arahan serta memberikan loyalitas kepada mereka. Selalu Pak Ilham dan Pak Haji Ikin juga akan memberikan arahan dan juga upah kepada pegawainya sebagai bentuk imbalan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Ilham dan Pak Haji Ikin memiliki power dan authority yang lebih tinggi daripada pegawai mereka. Kedua pemilik dagangan ini memiliki kuasa untuk mampu mengontrol para pegawai mereka dalam menjalankan bisnis. Kemudian, agen di sini berperan sebagai klien karena mereka yang akan membeli barang dari patron walaupun akan mereka jual kembali sebagai reseller ataupun diolah barang tersebut menjadi produk sendiri. Terakhir, customer di sini berperan sebagai klien karena ia hanya memberikan uang lalu patronnya akan memberikan goods berupa daging ayam. Relasinya antara customer dengan Pak Ilham serta Pak Haji Ikin. Pada kasus yang pertama, Pak Ilham itu langsung turun berjualan bersama pegawai-pegawainya sehingga memungkinkan bagi customer untuk membeli langsung ke Pak Ilham. Sebaliknya, kalau Pak Haji Ikin hanya mengarahkan pegawainya untuk berjualan. Namun menariknya di sini, agen tidak bertindak sebagai patron. Walau mereka bertindak sebagai reseller, namun barang-barangnya hanya bisa didapatkan dari patron, yaitu melalui penjual daging ayam. Lalu distributor di sini juga bertindak sebagai patron karena mereka lah yang menyediakan barang-barang untuk para pedagang. Setelah kami selesai wawancara, kami juga dapat info bahwa Pasar Gede Bage ini tuh juga termasuk aman karena di sana tuh nggak ada preman. Setelah pengamatan yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa owner, yaitu Pak Ilham dan Pak Haji Ikin, serta para distributor bertindak sebagai patron. Selain itu, pegawai, agen, dan customer dapat juga dikategorikan sebagai klien. Hubungan patron klien ini termasuk ke dalam hubungan dari sisi ekonomi. Hubungan ini dapat berjalan dengan lancar karena tidak ada gangguan dari pihak manapun seperti preman. Oke, barusan kita juga udah selesai mewawancara dagang ayam yang ada di Pasar Induk Gede Bage ini. Sekian dari kami wawancaranya. Terima kasih.